Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Makfirasari. Saya dari jurusan Fisika kelas B angkatan 2021, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Ada 4 bahasan yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama yaitu apa pengertian dari COVID-19. Lalu yang kedua yaitu dampak negatif COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia, dan yang ketiga yaitu dampak positif COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia, dan yang terakhir yaitu efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Pada manusia biasa menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan seperti sindrom dan dapat berupa sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus pertama kali muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian menjadi wabah dan menyebar pada seluruh dunia. Sehingga kasus COVID-19 di dunia dan nasional per tanggal 18 Januari 2022 ada sekitar 330.956.809 kasus terkonfirmasi. Kasus aktif ada 56.481.794 kasus aktif, 268.912.220 sembuh, dan 5.562.795 kasus meninggal. Dan untuk di Indonesia sendiri ada sekitar 4.273.783 kasus terkonfirmasi, sekitar 9.564 kasus aktif, 4.120.136 kasus sembuh, dan 144.183 meninggal dunia. Gejala-gejala yang muncul apabila seseorang terkena virus ini adalah yang pertama yaitu gejala umum, dapat berupa demam di mana suhu dapat melebihi 37,3 derajat Celcius, batuk kering di mana batuk terus-menerus tanpa mengeluarkan lendir, dan pernafasan buruk di mana apabila seorang bernafas terasa jauh lebih sulit. Dan gejala akhirnya yaitu dapat menyebabkan gejala akhir yang berupa radang paru-paru, gagal ginjal, maupun diare. Bahasan yang kedua yaitu dampak negatif COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Keberadaan virus COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap pendidikan di Indonesia maupun di dunia. Organisasi PBB yang mengurusi pendidikan dan budaya UNESCO menyebutkan ada 39 negara dengan total jumlah pelajar yang terpengaruh mencapai 577.305.660 anak pada tahun 2020, di mana jumlah pelajar yang berpotensi berisiko dari pendidikan prasekolah dasar hingga menengah atas adalah 421.288.462 anak, sedangkan jumlah pelajar yang berpotensi berisiko dari pendidikan tinggi sebanyak 86.034.387 orang. Dampak dari pandemi COVID-19 menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan
untuk memutus tali rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia adalah salah satunya dengan menerapkan kebijakan belajar dari rumah BD atau biasa disingkat dengan BDR. Di Indonesia sejak bulan Maret 2019 telah diterapkan beberapa kebijakan. Namun tidak semua siswa dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini dengan baik karena ada beberapa kendala yang dapat menghambat siswa dalam melakukan proses belajar mengajar, terutama bagi siswa dari kalangan menengah ke bawah. Banyak orang tua yang mengeluh karena kurangnya biaya untuk membeli perangkat maupun kuota internet. Bahkan, masih banyak daerah pelosok yang tidak memiliki jaringan yang cukup memadai untuk menggunakan jaringan internet. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya pendidikan bagi rakyat kalangan menengah ke bawah yang menjadi salah satu bagian yang sangat terdampak dari adanya wabah COVID-19 ini, yaitu yang pertama yaitu penguasaan teknologi yang masih sangat rendah, di mana masih banyak tenaga pengajar yang kurang memahami bagaimana penggunaan suatu teknologi, sehingga masih banyak siswa yang merasa bosan dengan pengajaran yang diberikan oleh tenaga pengajar. Dan bahkan ada beberapa materi yang disampaikan kurang dapat dimengerti oleh siswa maupun mahasiswa. Yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak siswa maupun mahasiswa serta tenaga pengajar yang tidak memiliki handphone yang dapat digunakan atau dapat tersambung dengan jaringan internet. Dan banyak daerah yang masih kekurangan, belum memiliki jaringan internet yang cukup memadai untuk dapat mengaplikasikan pembelajaran jarak jauh. Terus yang ketiga yaitu minimnya jaringan internet. Sama halnya dengan keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya jaringan internet karena ada beberapa bahkan ada banyak daerah pelosok yang masih belum merasakan jaringan internet. Terus untuk bahasan yang ketiga yaitu dampak positif COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Ada 4 dampak yang positif dari COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya kolaborasi antara orang tua dan guru, di mana secara tidak langsung guru memberikan pembelajaran kepada siswa maupun mahasiswa, dan orang tua secara tidak langsung dapat mengawasi anak-anaknya dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu bisa belajar di mana saja. Artinya pelajar maupun tenaga pengajar dapat berkomunikasi di mana saja atau belajar di mana saja. Bahkan di rumah pun kita bisa belajar sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk datang ke kampus. Lalu yang ketiga yaitu memanfaatkan waktu untuk kegiatan lain, di mana banyak tidak datangnya kita secara langsung ke sekolah ataupun kampus memberikan kita banyak waktu kosong untuk dapat memanfaatkan untuk melakukan kegiatan lain, misalnya untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu menyadari akan pentingnya menjaga kesehatan, di mana dengan adanya
pandemi virus ini, maka banyak orang yang merasa bahwa saking pentingnya menjaga kesehatan agar tidak terkena virus atau tidak terjangkit virus COVID-19. Bahasan yang terakhir yaitu efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hal ini membuat segala proses belajar di sekolah atau di kampus dialihkan menjadi pembelajaran daring, di mana pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring memang merupakan salah satu solusi untuk menangani masalah pendidikan di masa pandemi. Namun, sebuah pertanyaan muncul, apakah efektif jika menggunakan sistem pembelajaran daring? Hal tersebut dapat dilihat tergantung dari segi mana. Jika dilihat dari segi keefektifannya untuk memutus tali rantai penyebaran dan mencegah adanya klaster penyebaran baru, memang hal ini cukup efektif. Namun, jika dilihat dari sudut pandang keberlangsungan pembelajaran daring, hal tersebut belum tentu efektif karena begitu banyaknya masalah yang muncul akibat dari pembelajaran daring. Misalnya saja banyak orang tua yang sama sekali tidak memiliki basic pendidikan yang cukup sehingga mereka tidak mampu memberikan atau membantu anak-anaknya dalam mengerjakan tugas sekolah. Adapun kasus lain di mana banyak siswa yang merasa bosan dengan pembelajaran daring dikarenakan masih banyak tenaga pengajar yang masih sangat kaku dalam menggunakan dan atau mengaplikasikan pembelajaran online sehingga mereka lebih banyak memberikan tugas sekolah yang begitu banyak dengan keterbatasan pemahaman siswa yang sangat minim dibandingkan dengan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran daring juga memberikan kendala yang cukup besar bagi mereka yang memiliki keterbatasan jaringan internet, kurangnya biaya untuk membeli kuota dan handphone, serta kurangnya pemahaman teknologi dan lain-lain. Walaupun pemerintah telah memberikan kuota gratis setiap bulan, masih tetap ada saja kendala yang dihadapi oleh siswa maupun mahasiswa. Jika dilihat dari awal pandemi COVID-19, merupakan upaya untuk mencegah jika dilihat dari pandemi COVID-19, memang merupakan hal yang baik jika dilakukan pembelajaran dari rumah yang merupakan upaya untuk mencegah penyebaran virus. Namun jika hal ini terus berkelanjutan, hal ini akan membawa dampak buruk bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia akan lebih merosot karena banyak siswa yang telah mengikuti pembelajaran daring mengalami penurunan minat belajar. Bahkan pada tahun 2021 jumlah siswa dan mahasiswa yang putus sekolah mengalami peningkatan sekitar 10% dibandingkan tahun sebelum adanya pandemi COVID-19. Hal ini juga dikarenakan menurunnya tingkat perekonomian masyarakat yang membuat mereka memiliki kekurangan biaya untuk membiayai anak-anak mereka. Jadi itulah yang dapat saya presentasikan mengenai makalah saya yang berjudul dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.